Wa kaifiyatuhu, caranya menurut jalur beliau ya, Qadiriyah Naqsyabandiyah dari jalur Syekh Khatib Syambas. Ayyab dari az-zakiru, orang yang berzikir menggunakan kalimat biqaulillah min tahti surrah, ditarik dari bawah pusat. Wayamud, karena atap kepada yang tadi ya, wayamuddaha atau wayumiddaha, amadda yumiddu, dan memanjangkannya ucapan la hatta yantahiya, sampai selesai biha dengan la tadi ila dimaghi, di otak, firrosi, di kepala. Dia menembus dari pusar sampai ke ubun-ubun. La. Umpama orang yang terlalu tekstual dalam hadis, nggak ditemukan hadisnya seperti ini, jadi kerjaan seperti ini bid'ah, please. Maka saya akan menyebutnya ijtihadi, adalah ijtihad. Kalau dalam Islam tidak dibuka ruang ijtihad, repot kita Pak, repot kita. Serba tekstual, serba saklek. Kendaraan Rasul adalah unta atau kuda, maka selain itu bid'ah. Ayo, gimana kita hidup? Naik ojek nggak boleh, naik kapal. Kan Rasul makanan pokok Rasulullah adalah roti gandum dan kurma, sedangkan kita nasi. Bid'ah, bid'ah lagi. Waduh, apa Rasul pernah pakai batik? Waduh, Pekalongan kelabakan kalau nggak boleh. Pak Rasul pernah makan pisang Ambon, kelabakan Sukabumi, produser pisang. Nggak sempit seperti itu. Dalam Islam ada ijtihad di levelnya masing-masing, dengan persyaratan yang sangat ketat, dikontrol, tidak boleh sembarangan. Pangersa Abah Hanom menurut saya, beliau layak dalam tasawuf disebut mujtahid, mujaddid. Bapak, andai tarekat ini disodorkan kepada umat, bahasa Sundanya saujratna. Apa saujratna? Seadanya, sesuai aturannya yang sangat ketat. Terus terang, orang-orang di kelas kita gak layak jadi murid tarekat, Pak. Saya menyebutnya pengersa Abah itu mujaddid, ibarat balung sapi. Balung sapi itu rata-rata gede-gede loh, tengkoraknya segede gitu, tulang betisnya segede gitu, tulang paha, tulang dada, tulang punggung segede gitu. Bisakah balung sapi diberikan pada bayi? Nah, tergantung kecerdasan. Kalau ada yang mengatakan nggak bisa, paham juga saya. Balung sapi segede gitu diberikan kepada bayi, matilah bayi. Tapi kalau kecerdasan digunakan, di blender, ya ditepung, masukkan mesin, keluar jadi tepung, tambah air, digodok jadi bubur, kasih gula, berikan pada bayi. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kalau melihat kitab-kitabnya, Masya Allah, orang bisa takut kalau melihat persyaratannya. Di blender lah oleh beliau, supaya orang awam pun, orang malas pun bisa mencicipi. Alhamdulillah. Nah, itulah salah satu yang disebut ijtihad. Kenapa saya ke situ? Karena menyampaikan kaifiat dzikir seperti ini oleh kawan-kawan kita yang
terlalu tekstual di dalam hadis akan cepat dibuang. Beda, nggak ada dari Rasul. Maka saya panjangkan tadi, Rasul suci apa enggak? Suci. Wong beliau sudah suci sejak kecil. Buat apa cari kaifiah lagi? Sebutlah tanpa mengamalkan zikir pun beliau sudah suci sejak awal. Ya, apalagi kalau beliau mengamalkan zikir. Berani nggak mengatakan bahwa Rasul malas zikir? Nggak berani. Zikir Rasul banyak apa sedikit? Anda kalau berani mengatakan zikir Rasul cuma sedikit, Anda melecehkan Rasul. Apa sih yang sebenarnya? Sebenarnya gua nggak mau. Sebenarnya orang nggak mau, malas, tapi nggak mau disebut salah. Rasul juga nggak pernah begitu. Pinternya belat-belit bicara. Indonesia ini pintar ngomong begitu. Baik, bila ditarik dari pusat ke ubun-ubun, ilaha diucapkan dengan lidah, seakan-akan tertulis di sebelah kanan, menembus 2 latifah. Ini akan lancar memahami hal seperti ini kalau diawali dengan pemahaman kolbu yang benar, pemahaman ruh yang benar. Ketika orang menganggap bahwa kolbu adalah daging hati, apa gunanya zikir seperti ini? Karena kolbu dianggap daging hati, dan itu yang dipahami oleh 99,9% umat Islam di dunia, termasuk Asia Tenggara, Indonesia. Saya sering ngomong, kok ajian ngomong suka Asia, susah ngomongnya juga. Kan saya syuronya di Asia Tenggara, Himpunan Ulama Nusantara Asia Tenggara, saya syuronya. Di jalur kami lah. Kalau ada organisasi lain ya please lah, please. Tapi kami juga punya jalur untuk mengurus se-Asia Tenggara ini. Ilaha seperti itu. Lihat titik bidiknya. Kenapa di latifah khofa ini perlu disentuh, perlu digetarkan, karena disinilah gudang sifat-sifat baik budi pekerti, meninggalkan daripada selain Allah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah, maksudnya plus asih, apalagi baikan terus ya, ini diambil dari Qatrul Ghuais yang kemarin saya tampilkan Arabnya. Kadang-kadang kita lagi-lagi oleh setan diplesetkan. Allah, lihat aja tulisannya juga Latin, paling karangan jejen itu. Makanya saya angkat lagi kemarin yang Arabnya. Lalu saya minta untuk membaca, ternyata kebanyakan nggak bisa lagi. Dikasih Latin menyalahkan, dikasih Arabnya nggak bisa. Ya udahlah, terserah kamu sayang. Ilaha illallah, menembus 7 latifah. Sebagian guru tarekat sangat ketat di dalam mengawal latifah-latifah, sehingga peningkatan zikir latifah betul-betul dikontrol oleh guru. Murid ABCD baru latifah 1, latifah qalb. EFG sudah latifah 2. Selanjutnya demikian. Kok Suryalaya nggak begitu sih? Tergantung kebijakan sang mursyid. Bahkan ada tarekat lain, maaf, menurut pemikiran beliau perlu jelas kepangkatan gitu seolah-olah. Maka yang namanya khotam itu adalah upacara peningkatan tingkat. Namanya juga khotam. Khotmu itu ujung. Jadi upacara peningkatan tingkat. Saya ketemu seorang mursyid dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Rifaiyah. Masih famili saya. Guru besar beliau. Beliau mengatakan,
Setiap haul di pesantren itu insya Allah sudah hampir 15 kali saya terus. Jadi termasuk langganan haul sih. Kenapa? Satu, nggak pernah minta imbalan. Yang kedua, walaupun nggak pernah jadi murid yang dihaulkan, saya bisa menduga yang dihaulkan adalah alim. Kok Pak Jajan kasyaf seperti itu? Ya masa disebut kiai sih kalau bukan alim gitu. Lalu abid ahli ibadah pasti loh. Kalau jadi kiai malas ibadah, siapa yang mau ikut? Lalu saya menyebutnya sufi, seorang ahli tasawuf. Mujahid, seorang pejuang. Mengangkat 4 poin itu saja, itu nggak selesai 2 jam. Maka saya di Jawa Barat nyaris jadi pelanggan haul pesantren-pesantren besar itu. Haulnya ya jajan. Nah, beliau waktu masih hidup kepada saya bicara, ajengan, kalau di mama di sini belum pernah khotaman. Belum pernah khotaman. Kenapa mama belum pernah? Ya siapa yang mau ditingkatkannya, mau ditingkatkan pangkatnya? Karena pemahaman beliau khotam itu peningkatan. Di Suryalaya, ikhwan yang baru nongol aja udah bisa ya latif. Itu ijtihadnya guru itu. Bersyukurlah kita punya guru sangat bijaksana. Jangan sebut maha bijaksana, yang maha Allah, tapi sangat bijaksana. Dan nggak perlu ijazah lagi khotaman. Siapa orang yang sudah mendapatkan talqin zikir TKN langsung please mengamalkan khotam dan menakibat. Ya, tidak banyak syarat. Asal orang minta talqin dimanapun, di pematang sawah juga oke. Wudhu talqin. Lagi ngopi di warung kopi saya, itu kan kopi, Pak saya punya talqin, wudhu talqin di situ. Jorok amat, bukan jorok, fleksibel. Apa pasti mengamalkan Pak? Yang datang jauh-jauh aja, sengaja datang pengen talqin, lalu mendapatkan talqin belum tentu mengamalkan. Kalau soal mengamalkan, nah sedikit orang datang ke ahli tarekat bukan minta zikirnya, minta doa banyak rezeki. Itu urusan di dalam kalbu masing-masing lah, baca aja diri sendiri, nggak usah saya sebut ya. Baik, oh begitu, amalkanlah. Ini sudah teruji, diamalkan oleh ribuan bahkan jutaan manusia di dunia. Bahkan saya menduga bukan hanya umat Nabi Muhammad. Buktinya umat-umat dulu banyak walinya. Keliru kita mengatakan zaman para nabi, lalu para sahabat, selanjutnya para wali. Ini yang terkenal seperti itu. Kenapa masyarakat kita pandangannya seperti itu? Karena ketika hadarat susunannya begitu. Mula-mula kepada Nabi Muhammad, setelah Nabi para nabi yang lain, baru sahabat Nabi, baru tabi'in, baru kepada para wali. Jadi seakan-akan kurun waktu itu begitu. Zaman Nabi dulu, saya tanya kepada masyarakat, duluan Nabi, duluan wali? Nabi, kata orang. Sini juga kalau saya tanya begitu. Cuman nggak saya tanya aja. Jawabannya udah tahu. Duluan Nabi, duluan wali? Nabi. Seakan-akan para wali itu baru ada setelah habisnya para nabi. Saya tanya, Ashabul Kahfi wali apa nabi? Duluan Ashabul Kahfi, duluan Nabi Muhammad. Itu kan? Nyata, faktual, testimoni, bukti. Sayyidah Maryam, Ibu Maryam, nabiyah apa waliyah? Kalau ditinjau dari ilham, wahyu dari Allah, ada loh ulama yang menyebutnya dia nabiyah. Kenapa oleh Pak Jajan tidak dikembangkan aja bahwa Maryam adalah nabiyah? Sudah menjadi syarat bahwa nabi tidak boleh perempuan. Dipotong dengan itu. Maka masuknya kemana Maryam? Waliyah.
Itulah yang saya sebut kemarin. Para wali itu zaman dulu, sekarang, dan nanti. Dulu, sekarang, dan nanti. Wali itu nggak ujuk-ujuk, tapi diproses. Bahkan wali boleh dari para mantan. Disebut kemarin kan? Bukan sebatas mantan kades, mantan camat, mantan orang-orang nggak bener. Contohnya Umar bin Khattab. Contohnya Rabi'ah Adawiyah, sudah disebut kemarin. Oh, dikira wali itu harus nyantri sejak kecil. Enggak, Pak. Banyak orang yang sekian puluh tahun jadi orang nggak bener, lalu taubat, sah. Kira-kira orang seperti kita boleh daftar menjadi bahan wali? Boleh nggak? Nah, itu. Nggak berani ngomong kebanyakan. Oh, ini ngomong terpaksa siapa pakai jabatan Rois. Ini yang ngomong Rois, yang punya wewenang. Tak keluarkan SK-nya. Ditandatangani oleh Bahaya Habib Lutfi. Harus itu, perlu itu. Untuk kondisi Indonesia mesti pakai gitu-gituan. Oh iya ya. Karena banyak orang menganggap bahwa wali adalah orang dulu, sedangkan kita orang sekarang. Maka orang sekarang bukan orang dulu, karena orang dulu nggak boleh mendaftarkan diri. Yang nggak boleh itu belum apa-apa sudah ngaku. Nah, itu yang nggak boleh. Sebut saja kita ini di pantai, sedangkan harus berjalan ke puncak gunung. Diperkirakan 20 km. Nah, saya mau nanya, kalau orang yang masih di pantai sudah mulai berjalan menuju puncak, bolehkah disebut ia sudah melakukan perjalanan? Ia sudah mulai melakukan perjalanan? Menuju mana? Nggak salah kalau Anda mengatakan, sebenarnya saya sih puncaknya wusul, puncaknya takwa sempurna, puncaknya itu wilayah kewalian, tapi saya masih di sini banget gitu. Kapan kira-kira? Nggak tahu. Mungkin sampai mati nggak tercapai, nggak apa-apa. Yang penting menjalani. Ini rumus loh. Kalau Anda ilmuwan, omongan saya ini akan digarisbawahi dengan tinta emas. Karena meluruskan pemikiran yang macet ratusan tahun. Mana mungkin kita siwa? Nggak bisa. Cari gurunya, udah nggak ada gurunya. Cari kitabnya, nggak ada. Jadi ya udah kita begini aja. Sesat itu. Tapi tidak akan dibubarkan oleh majelis ulama, karena yang membubarkan juga masih begitu. Ini kalau Pak Jajan udah keluar NU-nya, gayanya selalu begitu. Rata-rata ulama NU paling pinter ngolah omongan begitu. Bahasim Musadi kalau ditanya, Yai, waduh banyak orang salah paham kepada saya, oke? Biasa Yai Jajan, NU gudangnya salah paham. Maka Gus Dur mengatakan gitu aja repot. Itu supaya menenteramkan hati. Baik. La menembus ilah, nembus illallah. Jadi semua gudang sifat manusia diolah dengan la ilaha illallah. Sangat berbeda dengan la ilaha illallah yang tanpa metode. Bisa jadi kalau apa itu gemak suaranya, mungkin lebih hebat sang orator, sang pembicara, sang penceramah, kondang atau tangguh di tengah lapangan. Pernah dengar seorang penceramah di tengah lapangan? Saudara-saudara sekalian, mari kita ucapkan la ilaha illallah. Saya langsung berat 3 kali. Bergemalah saudara-saudara, diangkat oleh wartawan nanti di koran.
Gemulah suara la ilaha illallah hampir menggetarkan seluruh lapisan langit dan bumi. Dengan hormat kalau ditanya, tembusnya sampai kemana? Ini sih nggak bicara tembus-tembusan. Kok Pak Jajang ngomong gitu nggak nyindir, wong saya pernah jadi tukang begitu. Pengalaman. Karena menurut saya dikira Allah ilaha illallah seperti itu yang hebat itu. Enggak menembus kemana-mana. Itu punya kelebihan dari sisi gemak aja. Gemaknya saja. Tapi kalau ke dalamnya begini, ya kalau tembus ke dalam. Wayab tadi'u ba'daha bihamzati ilaha, dan dimulailah dengan hamzah ilaha minad dimag. Sebenarnya mengucapkan ilaha itu, ilaha ditariknya itu dari otak juga. Minad dimag bitakhayyul. Nah ini hati-hati kalimat takhayyul. Wah ini kok ada takhayyulnya di kiri itu? Nah, jangan dulu begitu. Takhayyul itu gambaran kira-kira. Nah, si kalimat ilaha di sebelah kanan itu bitakhayyul, dengan berimajinasi, dengan berkhayal, dengan menduga-duga, merasakan dia turun dari otak tadi kemana, hatta yantahiya wa yanzilu biha hatta yantahiya ila katibihil aiman, menembus di wilayah pundak sebelah kanan. Lalu ayat tadi ubadah bihamzati illallah, menggunakan kalimat illallah bitakhayyul lagi, in katibihil aiman, dari wilayah pundak sebelah kanan, wa yumidduha binuzul ala karosis sodri, diturunkan melalui jalur dada hatta yantahiya ila qalbis sonubari, sampai kepada kolbu sonubari. Hati-hati, sudah saya jelaskan kemarin. Sonubar sebenarnya apa? Nama buah. Kok disebut kolbu sonubari? Kalau kolbu ditujukan kepada jantung, menggunakan istilah kolbu karena dia taklif, bolak-balik, glak 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 glak. Jadi kolbu itunya disebut kolbu. Ya, bukan kolbu dimensi abstraknya, bukan kolbu dimensi ketuhanannya, tetapi memang posisinya di posisi jantung. Majaz mursal. Di atas meja ada apa ini? Ada gelas. Gelas di atas meja. Meja gelas bukan. Gelas meja bukan. Itu majaz mursal. Orang yang matang mendalami sastra ilmu bayannya akan paham 35 alaqoh majaz mursal. Ya, ini namanya haliyah. Ya. Ada mahalliyah dan lain-lain. Nah, kalau kolbu sanubari atau jantung disebut kolbu, itu majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahal, yang disebutkan tempatnya, jantungnya, sedangkan yang dituju adalah latifah kolbunya. Jadi majaz mursal. Wa yumidu habin nuzul ala karasi sodri hatta yantahiya ila qalbis sonubari fil janibil aisar, di lambung sebelah kiri, tahta idhamil jambi wa dilai, dan di bawah tulang-tulang rusuk sebelah kiri. Fayadribu, maka dipukulkan, dihunjamkan al-jalalata lafaz illallah, Allahnya, bikuwatin nafasi al-mahbusi, ya, dengan kekuatan napas yang dihembuskan, ala suwaida'il qalbi, ke wilayah hitam-hitamnya jantung, hatta yata'assara bihararatihi. Bayangkan, sekali mengucapkan la ilaha illallahnya, bukan pengucapan ngejar jumlah, tapi satu kali itu saja sudah sangat berbobot. La mengolah 3 latifah, ilaha mengolah 2 latifah, illallah mengolah 2 latifah,
dan lafaz jalalahnya diarahkan kepada jantung sehingga ia menghasilkan panas hatta yata'assara bihararatihi jami'ul badani, ya, semua badan. Ketika jantung ditotok, dibidik, ditembak, dihunjam dengan lafaz Allah illallah, itu menghasilkan hararah, menghasilkan unsur panas kepada seluruh badan. Dampaknya bihaitsu yahtariku jami'ul ajza'il fasidah, semua juz-juz yang rusak, semua yang rusak di sini bisa yang rusak secara fisik. Karena itu zikir juga dijadikan alternatif pengobatan. Sebenarnya ngomong alternatif bagi zikir itu budaya itu, karena seakan-akan yang paling layak menjadi sarana atau jadi alat kesehatan adalah medis, ya. Maka semacam doa-doa disebut alternatif. Negeriku, negeriku. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad adalah ahli alternatif. Prihatin. Ahli doa yang ahli. Kalau pakai pil alternatif. Boleh Pak ngomong begini, boleh Pak. Mohon maaf, banyak para dokter yang konsultasi pada saya kalau soal gini. Ya. Aduh, ya kecuali dukun lah ya. Mau disebut alternatif boleh lah, karena dia kemana larinya. Tapi tetap aja oleh Allah ditolong juga, ya. Baik, jami'ul badani bihaitsu yahtariku jami'ul ajza'il fasidah. Semua juz-juz yang rusak, sebutlah kandang-kandang setan lah bahasa mudahnya, ya. Darah-darah yang dihasilkan dari rezeki haram, ini pembersihan ke situ. Jangan menganggap bahwa darah yang mengalir di badan, berapa liter di badan? Katanya berapa liter? 6 liter ya? 8. Kalau 8 liter dijadikan tetesan, kira-kira jadi berapa juta tetes? Ya gitu aja. Nah, berapa tetes yang sudah bersih, halal murni, berapa tetes yang dicampuri rezeki haram? Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih, ada orang yang berkelana melakukan pendekatan kepada Allah, tetapi ya ta'amnya haram, malbasnya, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengkabulkan? Zikir yang ini terkait dengan itu. Kenapa disalurkan ke seluruh tubuh, dihembuskan kepada seluruh tetes darah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa harus penuh konsentrasi? Bukan biasa. Bahkan yang saya peragakan kemarin kakek-kakek itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil matanya nengok apa? Cecak ngambil apa? Nyamong, la ilaha illallah. Bagus apa jelek? Tetap hargai bagus daripada enggak. Tetapi soal bobot, ya mohon maaf ya kepada kakek-kakek, bobotnya mungkin berbeda dengan yang memakai metode. Jadi la ilaha illallahnya illallah dihembuskan kepada suwaidil qalb agar dia tersalur menimbulkan hawa panas ke sekujur badan, sehingga ajzaul fasidah, yang jelek-jelek, yang rusak-rusak, bisa terkena imbas cahaya dia. Makanya setelah zikir, kalau dalam kitab Anwarul Qusyah disebutkan jangan dulu minum air dingin gitu, agar panas tubuhnya berfungsi dulu gitu. Sampai ke situ Pak. Ya bedalah yang pakai
Metode dengan yang nggak pakai metode, apapun pasti beda, Ya. Bangunan kenapa kelihatan rapi? Karena dibangun oleh ahli yang memiliki metode. Tuh bikin kusen. Berikan kayu 10 kubik pada orang yang nggak paham metode bikin kusen, jadi korek kuping. Berikan batik 10 piece pada orang yang bukan ahli menjahit, jadi otok, jadi selampet, nggak jadi baju. Karena nggak tahu metode. Zikir pun sama. Apapun pasti begitu, Pak.